Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan adalah salah satu pegunungan yang luar biasa. Di tempat ini kita dapat menemukan kombinasi hutan tropis yang kaya dengan segala sesuatu yang membuatnya menjadi sangat memukau. Bahkan di pegunungan ini kita juga akan mendapati misteri Gunung Meratus tentang Kijang Emas yang terkenal sebagai salah satu legenda besar dari Pulau Kalimantan. Gunung Meratus adalah salah satu pegunungan terluas di Pulau Kalimantan. Fakta pertama ini yang menarik dari pegunungan Meratus adalah letaknya sendiri yang sangat luas, dengan total 600 km persegi. Letak Gunung Meratus atau Pegunungan Meratus menjangkau di 3 wilayah provinsi paling luas di Kalimantan, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur. Akses ke Pegunungan Meratus yang paling banyak tentu saja dari Provinsi Kalimantan Selatan, yakni dari Kabupaten Tanah Bumbu. Meskipun demikian, para petualang dari Kalimantan Timur seperti Samarinda dan Balikpapan juga kerap kali menjadikan Pegunungan Meratus sebagai areal pertualangan mereka. Hal unik lain dari Pegunungan Meratus terkait luasnya adalah pegunungan ini membelah Kabupaten Kalimantan Selatan menjadi 2 bagian. Faktor luasnya juga membuat Pegunungan Meratus berdiri di atas 11 kabupaten di 3 provinsi Pulau Kalimantan. Gunung Meratus terbentang di wilayah 3 provinsi. Di Kalimantan Timur, Pegunungan Meratus terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, dan Kabupaten Kutai Barat. Di Provinsi Kalimantan Tengah, pegunungan ini membentang di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Baritu Utara dan Kabupaten Baritu Timur. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, Gunung Meratus berada di 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melihat begitu banyak kabupaten yang menjadi lokasi berdirinya Pegunungan Meratus, rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan jika pegunungan ini adalah salah satu pegunungan yang terluas di Pulau Kalimantan. Dengan luasnya yang membentang di 3 provinsi, tentu saja Pegunungan Meratus menjadi tempat tinggal bagi banyak flora dan fauna hutan Kalimantan. Pegunungan Meratus adalah rumah bagi banyak binatang dari berbagai spesies, aneka jenis kupu-kupu dan serangga, burung berjambul, katak bertanduk, iguana meratus, dan lain sebagainya hidup di hutan ini. Nah, jika di hutan Kalimantan Timur, kita dapat menemukan binatang orangutan yang populer namun terancam punah. Maka di Pegunungan Meratus pun kita dapat menemui binatang khas yang sama. Namun secara spesifik, sejarah Pegunungan Meratus menunjukkan bahwa wilayah ini adalah rumah bagi bekantan yang merupakan binatang maskot Provinsi Kalimantan Selatan. Pegunungan Meratus memiliki puncak gunung halau-halau yang memukau. Dari puncak gunung halau-halau, mungkin kita tidak dapat menyaksikan Mayapada Pulau Kalimantan membentang luas. Bentuk puncak yang sebagian besar tertutup oleh kanopi hutan membuat pemandangan dari puncak gunung ini menjadi tidak begitu leluasa. Namun jangan khawatir, ada banyak hal di Gunung Halau-Halau yang bisa kita nikmati selain pemandangannya. Di Gunung Halau-Halau yang juga menjadi titik ketinggian Gunung Meratus yang paling dominan, kita akan disuguhi pesona keindahan, pesona hutan Kalimantan lengkap dengan budaya dan kepercayaan mereka. Di pegunungan ini kita juga akan menjumpai salah satu misteri Gunung Meratus yang sangat populer, yakni tentang pohon kariwaya. Pohon kariwaya adalah pohon yang dikeramatkan oleh penduduk di kaki Gunung Halau-Halau.
Pohon ini dipercaya memiliki kekuatan gaib dan menjadi tempat tinggal bagi banyak makhluk yang tak kasat mata. Bagi orang-orang tertentu, pohon kariwaya juga menjadi tempat yang paling ideal untuk bertapa atau bersemedi di Gunung Halau-Halau. Misteri Gunung Meratus yang lain dan lebih unik mungkin adalah misteri tentang Kijang Emas. Nah, bisakah kita menebak apa sebenarnya yang dimaksud misteri Kijang Emas dari Pegunungan Meratus ini? Jika kita berpikir bahwa kijang emas dari Pegunungan Meratus adalah seekor binatang berbentuk kijang yang terbuat dari emas, atau tanduknya terbuat dari emas, maka dugaan kita keliru. Kijang ini sungguh-sungguh adalah kijang yang tubuhnya tersusun atas daging dan tulang. Ia juga lincah dan mampu berlari dengan kencang seperti kijang lainnya. Disebut kijang emas karena binatang ini adalah spesies langka yang bulu dan coraknya pada beberapa bagian berwarna keemasan. Jumlah kijang ini sudah sangat langka karena menjadi target buruan penduduk. Padahal kijang emas adalah kijang endemik Pulau Kalimantan yang tidak terdapat di berbagai tempat lainnya di dunia. Pegunungan Meratus menjadi hulu bagi banyak sungai. Keunikan lain yang bisa kita temui ketika mengunjungi Pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan adalah begitu banyak aliran sungai yang berhulu di wilayah ini. Dengan ketinggian maksimalnya yang mencapai 1901 meter di puncak Gunung Halau-Halau. Didukung pula oleh hutan lebat yang mendominasi seluruh wilayah Pegunungan Meratus. Tentu saja wilayah ini menjadi penghasil air yang sangat melimpah. Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan dengan kekayaannya sebagai sumber penghasil air telah menjadi hulu dari beberapa sungai penting di wilayah tersebut. Nah, hal menarik terakhir yang bisa kita temukan ketika mengunjungi Pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan ini adalah keindahannya. Di pegunungan ini kita akan menjumpai banyak tempat indah yang dapat kita jadikan destinasi wisata yang menyenangkan. Untuk kita yang menyukai pendakian gunung dan penjelajahan hutan, beberapa tempat yang cukup menarik untuk kita datangi misalnya adalah Gunung Walungan, Gunung Lima, Gunung Serampaka, Gunung Tindihan, Gunung Banyutawar, Gunung Huluwani, dan tentu saja Gunung Halau-Halau sendiri. Jika kita lebih tertarik misalnya dengan kebudayaan dan sejarah tentang wilayah Kalimantan, maka kita dapat mengunjungi suku Dayak Pegunungan Meratus yang terkenal sangat ramah dan bersahabat. Tahun pembangunan Masjid Tua Banua Halat ini tidak diketahui secara pasti. Namun menurut sejarah, masjid ini dibangun oleh Haji Saifullah atau yang lebih dikenal dengan nama Datu Ujung. Datu Ujung memiliki kesaktian yang hingga saat ini masih dikenal, yaitu tiang miring yang menjadi salah satu tiang utama di masjid ini. Dalam versi lain juga disebutkan kalau masjid ini didirikan oleh Haji Mungani Salingnata pada tahun 1840 Masehi. Sobat Sanak semuanya, Masjid Tua Banua Halat ini berkonstruksi sederhana dengan arsitektur khas Banjar. Sebagian besar bangunan berbahan dasar kayu ulin dengan atap tumpang bersusun tiga. Masjid Tua Banua Halat diyakini masyarakat Banua Halat sebagai masjid tertua di Kabupaten Tapin dan dikeramatkan bahkan oleh orang-orang Dayak Meratus yang tinggal di Pegunungan Meratus yang masih menganut kepercayaan lama. Kekeramatan ini diantaranya erat kaitannya dengan kepercayaan berupa legenda yang berkembang, khususnya di kalangan orang Dayak Meratus yang menyatakan bahwa orang Dayak Meratus dan orang Banjar Hulu sesungguhnya badang sanak atau mempunyai ikatan darah karena berasal dari keturunan dua saudara kandung, Intingan dan Dayuhan, yang berasal dari Banua Halat.
Keyakinan adanya ikatan tersebut dapat ditelusuri dari adanya orang Dayak Meratus yang mempercayai jika Masjid Banu Halat dahulunya dibangun oleh Intingan, saudara kandung Dayuhan, atau nenek moyang mereka.